Bahkan di situ ada riwayat-riwayat palsu yang mana Imam Adz-Dzahabi tidak menuliskannya. Maka yang insya Allah kitab yang otentik, kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi adalah yang ditahqiq oleh Muhyiddin Misto, yang ada terjemahannya itu judulnya 76 dosa besar, ya 76 berapa? Nah, itu yang asli istilahnya. Jadi kitab Al-Kabair ada dua versi, ya. Ada versi yang tambahan-tambahan dengan riwayat-riwayat dan ada penjelasan. Namun itu disangsikan ke asliannya, disandarkan kepada Al-Imam Adz-Dzahabi. Nah, yang kita share kemarin itu adalah insyaallah kitab yang asli karya beliau, kitab Al-Kabair, walaupun yang saya share itu bukan yang ditahqiq oleh Muhyiddin Misto. Taib. Kalau yang saya share kemarin itu pakai nomor para jemaah. Hadis-hadisnya ada nomornya. Kita masuk di hadis nomor yang ke 332 insyaallah. Nama babnya atau nama dosa yang dibahas adalah libasul harir wa dhahabi lirrajul. Hukum yakni laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari harir, dari sutra, dan hukum laki-laki memakai emas, ya. Taib. Para jemaah sekalian, pembahasan kita ini adalah pembahasan tentang Al-Kabair. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa yang tingkatannya besar. Karena dosa itu menurut akidah ahli sunnah wal jamaah ada dua macam. Yang pertama Al-Kabair dan yang kedua As-Saghair. Bahkan ada ulama yang membagi lagi. Kabair itu ada dua. Kabair itu ada dua. Ada akbarul kabair dan ada kabair. Akbarul kabair yakni dosa yang lebih besar dari dosa besar. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang ada dosa yang lebih besar dari dosa besar tersebut. Dalam sebuah hadis, para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah saya beritahu kalian, kata Nabi, dengan akbaril kabair. Ini dosa besar yang paling besar. Jadi dari hadis ini para ulama membagi lagi. Ya. Ini ada dosa al-kabair, ada dosa akbarul kabair. Lalu ada dosa saghair. Dosa yang kecil. Ya. Menurut ahli sunnah wal jamaah dosa dibagi seperti ini. Kalau menurut khawarij dosa enggak dibagi. Setiap orang berbuat dosa semuanya besar dan semuanya masuk neraka dan semuanya kekal. Nah, ini akidahnya khawarij. Adapun akidah ahli sunnah wal jamaah justru di dalam prinsip agama mereka, di dalam kitab-kitab akidah selalu dibahas masalah ini. Yani hukum murtakibil kabirah, hukum pelaku dosa besar, kafir atau tidak kafir. Karena ada dua golongan yang sesat. Yang pertama Khawarij yang mengatakan di dunia orang seperti itu kafir. Ada lagi golongan Murji'ah yang mengatakan orang yang jatuh kepada dosa besar, berzina dan yang semisal, itu tetap orang yang mukmin sempurna imannya karena dosa tidak ngaruh. Dosa nggak ngaruh kepada iman, itu akidah Murji'ah. Dosa tidak ngaruh kepada iman, selama ada iman dosa nggak ngaruh. Khawarij sebaliknya, dosa sangat pengaruh dan pengaruhnya adalah menghilangkan iman.
Makanya orang yang berbuat dosa besar menurut Khawarij kafir, menurut Murji'ah mukmin yang sempurna iman. Adapun menurut Ahlussunnah, orang itu tetap mukmin namun naqisul iman, mukmin yang kurang iman. Kalau mati belum tobat, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau menurut Khawarij, orang yang berbuat dosa besar mati belum tobat, kekal di neraka. Walaupun dosa bukan kesyirikan, kekufuran, pokok dosa. Menurut Murji'ah, orang yang berbuat dosa besar tidak taubat, maka tetap surganya tingkat tinggi. Pilih mana tuh? Kalau menurut Murji'ah, orang yang berzina, pelacur mati itu surganya tinggi. Maka menurut Murji'ah itu orang yang pelacur, wanita pelacur dengan yang ahli ibadah itu imannya podai. Imannya itu sama saja. Karena maksiat tidak mempengaruhi kepada iman. Ini akidah apa namanya? Murji'ah. Nah, ada golongan keempat tentang sikap terhadap pelaku dosa besar, yaitu golongan Mu'tazilah namanya. Dia mengatakan orang berbuat dosa besar itu fi manzilah bainal manzilatain. Ada di satu posisi, satu tempat di antara dua tempat. Maka mereka disebut Mu'tazilah itu karena dari prinsip ini, sebagian ulama menyebutnya demikian. Fi manzilah bainal manzilatain. yakni tidak muslim, tidak kafir. Nah, terus apa? Enggak muslim, enggak kafir. Tapi ini di akhirat podo karo Khawarij, sama dengan Khawarij. Ini kekal di neraka, tapi ponis di dunianya dia ingin nyeleneh sendiri. Dia tidak bersama Khawarij, tidak bersama Murji'ah, tidak pula bersama Ahli Sunnah. Dia nyeleneh sendiri, yakni tidak muslim, tidak kafir. Ya. Baik. Karena kata mereka dari Islam dia sudah keluar, tapi belum nyampe kepada kekufuran. Yang kontradiksinya di akhirat kok kekal gitu loh jemaah. Di akhirat kok kekal. Harusnya dia tidak usah ngomong begitu. Kalau di akhirat kekal ya sudah, ponis saja kafir kan beres perkara. Ponis saja kafir sebagaimana Khawarij kan itu. Ini enggak. Di dunia tidak muslim, tidak kafir, di akhirat kekal di neraka. Ya harusnya kan di akhirat kalau tidak muslim, tidak kafir, dia adanya antara surga neraka, kan sekalian sesat gitu loh jemaah. Sekalian sesat aja ngomong kan enak. Ini enggak, kekal di neraka. Kenapa enggak bersama Khawarij? Ya itu. Baik. Jadi dosa itu yang benar ada dua, ya. Walaupun sebagian ulama membagi tiga, tidak masalah. Yang penting harus dibagi kepada besar dan kecil. Ini akidah Ahlussunnah jemaah, termasuk syirik. Ada besar, ada kecil. Termasuk kufur, besar dan kecil. Makanya ulama membuat kaidah al-kufru kufran wasyirku syirkan wa dzanbu dzanban. Kufur itu besar kecil, syirik juga besar kecil, dosa juga besar kecil, termasuk bid'ah juga. Cuman kalau bid'ah diistilahkan bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang mukaffirah itu bid'ah yang konsekuensinya bisa kufur. Bid'ah yang menghantarkan kepada kekufuran. Bid'ahnya dalam masalah pokok agama, dalam masalah akidah. Nah, ini namanya bid'ah mukaffirah. Yang kedua bid'ah mufassiqah, bid'ah dalam masalah amaliyah, ibadah. Seperti solat tertentu, solat yang bid'ah, puasa tertentu, baca Quran. Ini bid'ahnya bid'ah yang mufassiqah. Yang mukafir itu seperti keyakinan yang bid'ah, keyakinan kafirnya Abu Bakar misalnya. Ini bid'ahnya mukafirah cuma karena membuat hal-hal baru dalam keyakinan, dalam pokok agama yang sudah disepakati oleh umat Islam, oleh kaum muslimin. Umat Islam sepakat Abu Bakar itu ahli surga, bahkan manusia terbaik setelah Rasulullah, setelah para nabi, para rasul. Lah ini dikafirkan. Konsekuensinya kan mendustakan Quran, mendustakan hadis, mendustakan wahyu konsekuensinya. Ini kebid'ahan. Makanya bid'ah itu para jamaah sekalian, para ulama menyebutnya dia baridul kufri. Bid'ah itu
baridul kufri, pengantar. Bid'ah itu pengantar kepada kekufuran. Ya. Maka dosa satu level di bawah kufur dan syirik itu bid'ah. Barulah turun kepada kabair. Jadi kalau mau dimasukkan bid'ah ini adalah dia akbar al-kabair. Bid'ah ini. Taib. Kita baca berjamaah sampai fokus di PDF-nya. Qala al-musannif rahimahullah, libasul harir wadh-dhahabi lirrajul. Memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa libasu taqwa dzalika khair. Allah Ta'ala berfirman, dan pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan itulah dia yang khair. Khair itu yang terbaik. Jadi khairun itu bukan baik jemaah. Khairun bukan baik. Tapi khairun itu tadinya dari kata akhyaru. Akhyaru. Ya. Cuman hamzah dibuang itu dalam rangka tashilan, dalam rangka memudahkan dalam pengucapan. Jadi khairun itu isim tafdil dari akhyaru asalnya. Akhyaru, terbaik. Seperti Hasan itu baik, ahsanu terbaik, kabir besar, akbaru terbesar. Itu. Walibasu taqwa dzalika khairun, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Ya. Lalu muallif membawakan beberapa hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul SAW bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Hadis muttafaqun alaih. Siapa yang labisa memakai al-harira, sutra, kain sutra, fid dunya di dunia ini, maka lam yalbashu, maka dia tidak akan mengenakannya, memakainya nanti fil akhirah, di akhirat. Hadis dohirnya laki perempuan yang dilarang di sini. Namun nanti ada hadis yang lain. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu jemaah dalam kaidah menggunakan hadis dalam rangka menggunakan dalil itu tidak bisa satu pihak, satu sisi. Tapi caranya itu harus dikumpulkan. Ini diantara kaidah dalam mengamalkan sunnah. Jadi kalau ada sunnah, hadis-hadis itu tidak bisa dipakai satu dulu, tapi dikumpulkan dulu dalam satu masalah. Tentang harir misalnya, kumpulkan dulu hadis-hadis harir. Dan ternyata ada penjelasannya, karena hadis itu satu sama lain yufassiru ba'duhu ba'dan. Yani saling menafsirkan hadis itu. Maka di antara kesesatan ahli bid'ah adalah dia dalam berdalil hanya menggunakan satu sisi pendalilan. Orang khawarij sesatnya kenapa? Berpegang satu sisi pendalilan, yaitu dalil-dalil al-wa'id, dalil-dalil ancaman tok yang dia pegang. Maka mereka disebut al-wa'idiyah khawarij itu, dan mu'tazilah sama. Kaum wa'idiyah. Kenapa disebut wa'idiyah? Li'annahum ya'tamiduna nususul wa'id faqat. Karena mereka hanya berpegang dengan nusus, dalil-dalil wa'id. Lawannya adalah al-murji'ah yang ya'tamiduna, mereka berpegang dengan nusus al-wa'di, dalil-dalil janji. Yani janji-janji surga. Jadi kalau dalam dalil siapa yang melakukan ini maka dia masuk surga, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah man qala la dakhala al-jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Dia pegang ini. Sehingga orang walaupun penyembah kubur asal mengucap la ilaha illallah kemana? Surga. Jadi satu ini yang dia pegang. Dia tidak lihat lagi ancaman-ancamannya. Bagaimana konsekuensi ucapan la ilaha illallah. Khawarij sebaliknya, yang dipegang dalil-dalil ancaman. Siapa yang begini kufur, siapa yang begini neraka, siapa yang begini jahanam, kekal. Itu yang dipegang. Sehingga dosa satu saja kekal. Apalagi dalam Quran ada kan ayatnya.
wa man yaqtul mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ini ayat oleh Khawarij jadikan dalil, berarti dosa membunuh dan semisal kekal di neraka karena begitu dohirnya. Dia coba seandainya mau kumpulkan dengan dalil-dalil lain, akan terang bagi kita bahwa dosa yang kekal di neraka itu, dosa yang kekal di neraka itu hanya dosa kekufuran. Lalu apa makna kekal bagi dosa selain kekufuran? Jawabannya lama, tulul muksi, yakni mutlaqul khulud, bukan al khulud al mutlaq. Jadi kalau misalnya membunuh diancam dengan kekal, itu kekalnya tidak sempurna, yakni bukan kekal tapi lama. Demikian akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, jadi harir yang dimaksud dalam hadis sutra jemaah ya, itu nanti akan ada penjelasan, ini khusus bagi laki-laki. Baik, dalil yang berikutnya nanti kita gabungkan, lalu kita akan jelaskan hukum berkaitan tentang harir dan emas, zahab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasul harira ay fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya orang yang memakai sutra, yakni di dunia, maka itu hanyalah orang yang la khalaqa lahu, yang tidak mendapatkan bagian baginya fil akhirah, di akhirat. Rahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Al khalaqu dan al khalaq maksud dalam hadis yakni an nasib, nasib yakni bagian. Apa yang maksud bagian? Yakni surga. Yakni hadis ini mengatakan diharamkan surga bagi yang memakai sutra di dunia. Nah ini sama jemaah kaidahnya seperti tadi. Yakni kalau ada dosa yang bukan syirik, bukan kufur, tapi diancam diharamkan surga, maka pengharaman surga itu ada dua. Ada pengharaman yang selama-lamanya, dan ada pengharaman itu sementara. Maka dosa-dosa selain kekufuran, kesyirikan, haramnya selamanya atau sementara? Jemaah, kalau antum menjawab selama-lamanya, berarti ini akidah siapa? Kalau ada orang pakai sutra, haram surga selamanya, ini masuk neraka kekal, ini akidah siapa? Khawarij. Khawarij. Dan banyak ancaman-ancaman seperti wanita yang pakaian tapi telanjang. Itu apa kata Nabi? La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Dia tidak akan masuk surga, tidak akan cium bau surga. Kalau menurut Khawarij, kafir wanita yang tidak tutup aurat. Tapi menurut ahli sunnah, tidak kafir. Tapi tetap mukminah, tetap mukmin, tapi kurang imannya dengan sebab tidak pakai jilbab. Terus tidak akan masuk surga. Apa maknanya tidak akan masuk surga? Di sini jemaah, tidak masuk surga sementara, nanti masuk. Makanya orang yang bertauhid, walaupun membawa banyak dosa, walaupun dosanya sepenuh bumi, bukan satu dua jemaah, dosanya sepenuh bumi. Ini Allah berfirman dalam hadis qudsi. Antum bisa lihat di kitab Tauhid, babnya bab tentang fadlut tauhid, bab fadlut tauhid ma yukafir minadz-dzunub, bab tentang fadilah, keutamaan tauhid. Itu disebutkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna adam law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, kata Allah, seandainya engkau mati dengan membuat dosa sepenuh bumi. Allah tidak nyebut 1, 2, 1000, 1.000.000, enggak. Dosanya sepenuh bumi. Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a. Lalu kalian mati bertemu aku dalam keadaan tidak berbuat syirik, namun membuat dosa sepenuh bumi. Tapi tidak membuat dosa syirik, enggak. Dosa zina, korupsi, dosa membunuh barangkali. Semua di bawah itu dosa, tapi tidak berbuat syirik.
maka apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha magfiratan. Maka aku akan menjumpaimu dalam keadaan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini luar biasa jemaah. Hadis ini kabar gembira bagi ahli tauhid. Tapi bukan berarti meremehkan dosa. Oh, berarti yang penting tauhid ya, masih dosa, masih zina. Ya memang demikian. Makanya pernah Abu Dzar itu sampai terheran-heran gitu. Ya. Nabi mengatakan masuk surga orang yang mengatakan la ilaha illallah, yakni mati membawa modal tauhid. Walaupun mencuri, walaupun berzina. Lalu Abu Dzar, ya Rasul, masih zina, masuk surga? Iya. Ya Rasul, masih mencuri? Iya. Masih Rasul? Iya. Masih Abu Dzar bingung, gitu istilahnya. Iya, masih Abu Dzar bingung. Ya. Ini menunjukkan fadilah keutamaan tauhid pada jemaah. Maka kalau ada dosa, ya, dosa yang ancamannya kekal di neraka, ancamannya haram masuk surga, namun dosa itu bukan kesyirikan, di bawah kesyirikan, maka yang dimaksud haram neraka sementara, yang dimaksud tidak masuk surga yakni sementara. Dan ini akidah berjamaah. Ya. Taib. Hadis yang berikutnya nomor 334. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi berjamaah kitab Al-Kabair yang versi tambahan-tambahan itu justru terkadang hadis-hadis yang penting seperti ini malah tidak dicantumkan, malah diganti dengan riwayat-riwayat palsu, ya, kisah-kisah palsu. Makanya tidak boleh sembarangan baca kitab Al-Kabair kecuali yang telah ditakhrij hadis-hadisnya, ya, ditahqiq, ya. Di antaranya yang bagus lagi adalah Syekh masyhur Abu Ubaidah masyhur Al-Salman, ya, di antara muridnya Syekh Albani itu beliau mentahqiq secara detail panjang lebar dalam mentakhrij hadis-hadisnya, ya. Baik. Makanya kita gunakan versi yang ini saja, ya, yang PDF-nya. Baik. Hurima libasul harir wa dhahabi ala dhukuri ummati wa uhila li inathihim. Di dalam cetakan antum ini itu hurima libasu al-dhahab, ya, hurima libasu al-dhahab wal harir. Nah, yang aslinya yang dalam riwayat Imam Tirmidzi itu didahulukan lafaz harirnya baru dhahab. Hurima libasul harir wal dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan memakai sutra dan memakai emas atas dzukuri ummati, ini dia, ya, atas laki-laki, golongan laki-laki dari umatku, wa uhilla li inasihim, dan dihalalkan sutra dan emas bagi kaum wanita mereka dari kalangan umatku. Jadi hukum itu jamaah, hukum asalnya, ya, yang namanya hukum laki perempuan itu sama. Maka kalau tidak ada dalil yang membedakan, tidak boleh membeda-bedakan. Karena ar-rijal an-nisa saqaiqur rijal. Wanita itu yakni kembarannya laki-laki dalam hukum. Sama. Tidak dibedakan kecuali kalau ada pembedaan seperti sekarang ini. Hadis ini berarti seolah pengkhususan daripada hadis umum yang sebelumnya. Dan kaidahnya adalah yang khusus itu didahulukan daripada yang umum, ya. Yang membatasi didahulukan daripada yang masih mutlak, itu dalil. Maka seperti ini didahulukan, berarti yang dimaksud haramnya laki-laki, haramnya sutra dan emas ini bukan umum bagi setiap muslim muslimah saja, tapi khusus hanya kaum muslimin. Tapi pertanyaannya jemaah, apa orang kafir juga haram? Ya jemaah, apakah orang kafir juga haram?
Orang kafir wajib sholat tidak jemaah? Wajib sholat. Orang kafir, orang Yahudi, Nasrani wajib sholat, wajib puasa Ramadan, wajib haji umroh, wajib. Setiap perintah itu berlaku bagi juga orang kafir. Setiap larangan juga berlaku bagi orang kafir. Maka di sini larangan pun tetap berlaku bagi orang kafir. Ya. Orang kafir wajib sholat tapi harus terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Al-Islam. Maka Islam itu adalah syartu as-sihah. Jadi Islam itu syarat keabsahan, karena syarat itu ada dua macam. Yang pertama syartu al-wujub, yang kedua syartu sihah. Syarat wajib yang pertama, yang kedua syarat keabsahan. Contoh syarat wajib itu seperti balik atau bulug. Balik itu syarat wajib, bukan syarat keabsahan. Karena anak kecil walaupun sholat, sah tidak sholatnya? Anak kecil nek sholat, sah sholatnya? Sah. Berarti al-bulug bukan syartu as-sihah. Karena kalau syartu sihah, kalau anak kecil sholat harusnya tidak sah. Jadi balik itu adalah syartu al-wujub, yakni syarat kewajiban. Jadi anak kecil tidak wajib sholat, tapi nek sholat sah. Maka ini syartu al-wujub. Jelas jemaah? Mana contoh syartu sihah? Tadi Islam. Taib. Orang kafir sholat, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Terus wajib tidak orang kafir sholat? Wajib. Mana dalilnya wajib? Allah berfirman tentang orang kafir yang di neraka sakor. Ya, jadi orang-orang yang beriman saat itu nanya, "Masalakakum fis sakor?" Kenapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Karena orang-orang kafir, ya. Di situ kata orang kafir, kami dulu waktu di dunia tidak sholat. Jadi kewajiban sholat, puasa dan kewajiban ini berlaku bagi orang kafir, namun harus terpenuhi syaratnya. Jelas, berarti antum harus bisa bedakan mana syarat wajib, mana syarat sihah, syarat keabsahan. Caranya begini jemaah, syarat wajib maknanya ketika syarat tidak terpenuhi maka ibadah tetap sah. Adapun syarat keabsahan ketika tidak terpenuhi maka ibadah tidak sah. Jelas? Taib. Akal sekarang. Akal ini syarat ibadah jemaah. Akal. Syarat ibadah enggak? Syarat. Pertanyaannya, al-aqlu hadza hal huwa syartu wujubin am syartu sihhah? Fahamtum soal? Taib. Apa pertanyaannya? Jangan jawab dulu, pertanyaannya dulu. Apa pertanyaannya? Akal adalah syarat apa? Apakah syarat wajib atau syarat sihah? Tadi kaidahnya sudah tahu kan? Baik. Syarat apa jemaah? Kok kayak ragu? Syarat apa? Akal syarat wajib. Berarti orang gila nek salat sah ngono ta? Ya kan kata antum syarat wajib. Baik, syarat apa? Fi khilaf bainal jamaah. Akal itu jamaah dua-duanya. Dua-duanya ya syarat wajib plus syarat keabsahan. Orang gila tidak wajib sholat dan orang gila tidak sah sholat. Tidak sah. Berarti nggak usah diajarin sholat. Masalah diajarin tidak masalah. Ya. Tapi tidak perlu disuruh-suruh gitu loh jemaah. Karena orang gila, termasuk orang pikun, itu juga orang pikun itu gugur kewajibannya. Orang pikun itu bimanzilati al-majnun. Orang pikun
itu kedudukannya sama dengan gila. Kalau yang pingsan gimana jemaah? Kalau pingsan dilihat dari satu sisi seperti orang tidur, maka tetap wajib sholat untuk mengqadha sholat ketika dia sadar. Di sisi lain yang pingsan itu seperti orang gila sehingga tidak wajib mengqadha sholat ketika dia sadar. Bagaimana membedakannya? Tergantung pingsannya. Kalau pingsan sebulan, maka ini disamakan dengan pingsannya sebulan lama, atau pingsan 2 bulan. Disamakan dengan apa jemaah? Hah? Disamakan dengan gila, tidak wajib sholat dia ketika sadar. Tapi ini pingsan 5 kali sholat, pingsannya 5 kali sholat, maka wajib ketika sadar dia untuk mengqadha sholat. Ya, demikian penjelasan para ulama. Baik. Kemudian hadis berikut, wa qala Hudzaifah berkata, Hudzaifah yakni Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang kita an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Ya. Rasul melarang kita untuk minum fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, di aniyah. Aniyah itu wadah atau bejana atau apa saja yang semisal maknanya. Gelas, cangkir itu aniyah. Ya, bentuk jama dari ina. Jadi ina itu boleh diartikan semua bentuk wawadahan. Semua bentuk wadah. Mau piring itu ina. Piring, mangkok, ember, gelas, cangkir, muk itu ina. Yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Wa nakula, dan Nabi melarang kita makan fiha pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa an lubsil hariri wa dibaj, dan Nabi melarang kita untuk memakai sutra dan juga dibaj. Dibaj itu sutra juga, cuman bedanya dibaj ini sutra tebal, dan sutra memang harus yang bahannya asli yang terbuat dari al-qiz, terbuat dari ulat sutra, kepompong namanya, ya, yang memang dia kain yang memang lembut, halus, dan memang mahal karena memang jarang dan memang susah membuatnya dan semisal. Wa an najlisa 'alaiha, dan Nabi melarang kita untuk duduk 'alaiha, di atas sutra tersebut. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syariba fi aniyati dhahab wal fiddah, siapa yang minum dari bejana, dari gelas yang terbuat dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi, maka sesungguhnya dia telah yujarjiru, telah menuangkan fi batnihi, di perutnya itu naru jahannam, api neraka jahannam. Bukan berarti api neraka dimasukkan, tidak. Artinya dia akan diazab, ya, dengan api neraka jahannam dengan sebab perbuatannya. Jelas ya? Nah, di sini ada penjelasan. Wasabata annahu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil hariri, dan telah sahih, sabat itu telah tetap, yakni telah sabit, telah sahih riwayat-riwayat gitu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, keringanan fil harir, untuk menggunakan sutra bagi siapa, laki apa perempuan? Bagi perempuan apa bagi laki-laki keringanan ini? Loh, perempuan gak usah dikeringankan, memang sudah ringan, sudah mubah pada asal, sudah halal. Keringanan ini adalah bagi yang memang dilarang asalnya, itu laki-laki. Menjadi boleh ada keringanan bagi laki-laki, bukan perempuan di sini. Kalau perempuan memang sudah halal mutlak, nggak masalah, nggak usah ada keringanan. Bagi laki-laki keringanan memakai sutra lil haqqati. Hakkah itu gatal, digaruk, itu hakkah. Karena berpenyakit gatal-gatal, wa fi miqdari, dan Nabi memberi keringanan untuk memakai sutra, namun seukurannya arba'i asabi', yakni seukuran 4 jari begini.
Kata ulama, 4 jari itu boleh memanjang ke bawah. Jadi bajunya disulam dengan sutra begini. Tapi 4 jari saya segini. Ya. Jadi jangan banyak-banyak gitu, ditempel, tapi hanya 4 jari. Kata ulama boleh ke bawah. 4 jarinya panjang. Wa fi sinni dzahabi wa nahwihi, dan Nabi memberi keringanan, membolehkan untuk menggunakan gigi yang terbuat dari emas, tapi untuk dalam rangka memang adanya hajat darurat, termasuk operasi plastik boleh kalau menggunakan emas. Maksudnya bukan operasi plastik ya. Sahabat ada yang ketika perang hidungnya buntung ya, lalu dipakai operasi plastik, operasi plastik ya namanya ya. Ya wis, pokoknya dioperasi pakai emas. Tapi karena darurat seperti itu, nanti akan kita bahas insyaallah. Maka faman labisa khil'ata la harir, maka siapa yang memakai kain sutra ya, au kilunata az-zarkashi ya, atau kilunata itu baju yang ada sulamannya sutra ya, tapi ukurannya berapa, cuma 4 jari. Atau torzat zahab, atau yang torza dahab. Torza itu artinya jamanya adalah dari kata toraz, yakni pakaian yang bersulam emas gitu ya. Nah, jadi siapa yang memakai baju yang bersulam sutra atau pakai emas-emas begitu, maka faqad dakhala fil wa'id, telah masuk ke dalam ancaman tadi. Jadi walaupun bukan murni kain ya, tapi hanya sedikit, tetap nggak boleh, kecuali tadi seukuran berapa? 4 jari selesai. Tapi ini corak-corak pakai sutra ya nggak boleh. Cuma 4 jari tak ukuran. Baik, maka dakhala fil wa'idil madhkuri wa fusiqa bidzalika, maka telah masuk ke dalam ancaman yang disebutkan tadi dan dihukumi fasik, ini dosa. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutnya dosa besar, termasuk Imam Dzahabi di sini. Beliau memasukkan dosa-dosa ini kepada kitabnya Al-Kabair yang menunjukkan beliau berpendapat ini termasuk dosa yang besar. Dan memang demikian, karena definisi dosa besar itu apa jemaah? Adalah kullu dzanbin muta'awwad, setiap dosa yang diancam dengan biwa'idil khas, dengan ancaman khusus, bila'nah dengan laknat, binar dengan neraka. Maka yang meminum pakai bejana emas tadi diancam neraka tidak? Diancam. Berarti dosa yang besar apa kecil? Besar. Terus dosa kecil apa deh gitu? Dosa kecil itu larangan agama yang tidak ada ancamannya. Ya, ini maksudnya tidak diikuti dengan ancaman. Siapa yang begini maka dosa misalnya, itu selesai. Itu dosa kecil itu. Apa contohnya jamaah dosa kecil? Seperti melihat perempuan yang bukan mahram, itu dosa, tapi kecil. Namun ingat, dosa kecilnya dilakukan bendino, dianggap remeh, maka berubah menjadi besar. Dosa kecil dilakukan di bulan-bulan, di waktu-waktu yang suci, yang terlarang, yang haram, berubah besar. Ya, seperti sekarang bulan apa jemaah? Hah? Dzulqa'dah, masuk ini bulan haram ini. Hati-hati, jaga. Ya. Baik. Nah, selesai kita bahas sekarang apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, hadis-hadis berkaitan tentang memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Sekarang hukum laki-laki memakai sutra ini haram berdasarkan kesepakatan imam yang 4 juga. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan dinukil adanya ijma'. Hadis-hadisnya tadi sudah kita sebutkan para jemaah ya. Taib. Kemudian bagaimana kalau sutranya sedikit? Al-jawab yubahu, dibolehkan al-yasir min al-harir lirijal. Dibolehkan memakai sutra sedikit. Ya, yaitu bi miqdar fi saub 4 asabi', seukuran 4 jari. Dan ini madhab jumhur, mayoritas para ulama.
Ya. Dalam hadis yang lain ada itu Nabi menyebutkan, bukan menyebutkan, yakni Umar bin Khattab mengatakan nahan Nabiullah, Nabi melarang an lubsil harir illa mawdi'a isba'aini au salatha au thalathin au arba'in. Nabi melarang memakai sutra kecuali kalau cuma seukuran 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Jadi 4 jari itu maksimal. Nah, kemudian dibolehkan sebagaimana tadi, dibolehkan memakai sutra karena adanya kebutuhan walaupun lebih dari 4 jari. Berarti kalau 4 jari itu masih karena nggak ada kebutuhan boleh. Nah, yang ada kebutuhan bagi laki-laki boleh, seperti tadi yang sakit apa jemaah? Gatal. Dan ini berdasarkan madhab 4 bittifaqil madhahibil arba'ah, al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya. Itu ada hadis yang lain selain yang disebutkan mu'alif tadi, atau mu'alif tadi nggak membawakan dalilnya. Ya, itu kan ucapan mu'alif, itu bukan dalil. Nah, mana dalilnya ucapan mu'alif? Al-jawab hadis Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW rakhasa, inilah yang dimaksudkan tadi perkataan mu'alif diambil dari hadis ini. Bahwasanya Nabi, kata Anas bin Malik, rakhasa, memberi keringanan li Abdurrahman bin Auf, untuk sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Az-Zubair, dan juga untuk sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam, fi qamisin min harir, untuk memakai gamis yang terbuat dari sutra. Kenapa dibolehkan kepada 2 orang ini, 2 sahabat yang mulia ini? Min hikkatin kanat bihima, karena mereka berdua sakit gatal-gatal. Jelas ya? Baik. Sekarang apa hukum memakai kain sutra tapi palsu? Contohnya gini jemaah, kita dilarang pakai kulit, terbuat kulit itu dari binatang buas. Kulit harimau itu nggak boleh antum pakai jaket kulit harimau, nggak boleh. Tapi boleh ndak pakai jaket kulit kambing? Boleh ndak? Boleh. Baik. Pertanyaannya sekarang, boleh tidak pakai kain lalu mirip kulit harimau? Kan ada kain tapi kayak kulit harimau, coraknya gitu loh jemaah. Boleh tidak? Jemaah, kan yang dilarang kulit binatang atau binatang buas, itu. Sekarang cuman kain tapi mirip, boleh tidak? Al-jawab hukum asalnya boleh, karena yang dilarang kan hanya kulit asli. Adapun hanya kain biasa cuman corak itu boleh, walaupun sebaiknya ditinggalkan, karena nanti akan menyerupai kan akhirnya jemaah. Tapi kalau kulit buaya, dompet kulit buaya boleh enggak? Kalau kulit babi jelas saja Maya. Jawabannya antum masih ragu. Kulit babi boleh enggak dompet? Kulit ular. Baik, wallahu alam. Kalau buaya kan binatang yang dipersisikan tentang halal haramnya para ulama. Baik. Nah, sekarang termasuk harir sutra ini. Kalau sutranya sutra sinna'i. Sutra sinna'i ini sutra KW, tiruan. Ini bukan sutra, tapi kain halus mungkin terbuat dari bahan-bahan lain, bukan sutra. Al-jawab yajuz. Al-jawab yajuzu lubsul harir as-sinai. Boleh memakai kain sutra yang tiruan. Dan ini diantaranya yang berfatwa demikian Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, kemudian fatwa Lajnah Daimah. Namun beliau semuanya berkesimpulan walaupun boleh jemaah. Namun ini bagi siapa? Kita bicara bagi siapa? Laki-laki. Kalau perempuan sudah boleh. Jangankan yang palsu, yang aslinya pun boleh. Laki-laki yang dimaksud. Boleh, namun sebaiknya afdal untuk kita menjauhi tetap. Ya. Bukan pakai kain halus. Kain halus boleh jangan pakai. Maksudnya tiruan-tiruan sutra terus jemaah.
Saya sendiri sebenarnya belum pernah megang itu kain sutra itu kayak opo gitu cuma. Ya, nggak tahu saya tuh katanya halus, terus kemudian bisa menyerap apa, pokoknya kalau panas pun terasa adem katanya gitu, dan berkilau. Ya, dan banyak yang produksi sutra ini konon katanya Cina ya. Memang awalnya katanya ditemukannya di Tiongkok kata. Allah konon. Antum cari maklumat masalah ini. Taib. Jelas ya? Lalu kenapa kok boleh gitu cuma? Karena yang diharamkan itu kan yang harir at-tabi'i al-ma'ruf. Karena yang diharamkan kan sutra yang memang asli yang dikenal, bukan sutra-sutraan gitu loh cuma. Makanya sesuatu kalau KW itu beda hukum. Contoh ibadah tapi KW, nanti takutnya surganya pun KW, karena ibadahnya di dunia KW gitu, bukan asli dari Nabi. Maka nanti surganya pun KW. Baik. Kemudian hukum asal pakaian kan boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya. Maka sutra-sutra KW itu boleh. Nah sekarang masalah emas para jemaah. Emas yang kita akan kaji berkaitan dengan cincin dulu. Laki-laki tidak diperbolehkan memakai cincin yang terbuat dari emas, dan ini sepakat ulama madhab yang 4, ijma bahkan dinukil adanya ijma, sebab Nabi melarang an khatamiz zahab, Nabi melarang yakni memakai cincin emas, maksudnya laki-laki ya. Kemudian juga dalam banyak hadis ya yang lain-lain yang menunjukkan tentang keharaman. Lalu bagaimana dengan memakai cincin yang dia bukan emas tapi ada campuran emasnya dikit ya? Maka di sini ada khilaf para ulama berjamaah. Pendapat sebagian tetap mengharamkan walaupun sedikit ya. Sebagaimana hadis-hadis tadi, bahkan hadis Ali jelas mengatakan nahani Rasulullah an takhattumi bidzahab, Rasul melarang saya untuk saya bercincin atau memakai cincin dengan emas gitu ya. Dan wallahu alam untuk kehati-hatian tetap tidak boleh, karena larangan ini baik sedikit ataupun banyak. Jadi cincin misalnya terbuat dari perak atau yang sebenarnya tapi ada emasnya gitu, maka hindari saja. Baik. Kemudian masalah makan, minum, piring, bejana, gelas terbuat dari emas dan perak tadi sudah kita sebutkan. Lalu para jamaah sekalian, bagaimana kalau bukan untuk makan? Ini ada khilaf ulama ya. Karena yang dilarang itu kaitannya dengan apa? Dengan makan. Sehingga ulama lain berpendapat tidak haram kalau menggunakannya bukan untuk makan. Kalau untuk pakai cincin ada hadisnya. Untuk makan, kalau selain makan, misalnya bejana untuk bersuci, bejana untuk bersuci misalnya terbuat dari emas ya, maka wallahu alam berjamaah yang roji, yang kuat adalah sebagaimana madhab yang 4, mayoritas ulama termasuk madhab yang 4, mereka tetap mengharamkan walaupun bukan untuk makan dan minum ya. Yani istimal aniyati dawal fiddah fi ghairil akli wa syurbi, menggunakan emas perak selain untuk makan dan minum, maka ini tetap menurut mayoritas ya haram. Ini mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Taib. Jadi segi penilaiannya adalah walaupun dalam hadis memang makan minum para jemaah, tapi kan Nabi mengatakan itu emas itu makan minum dengan piring emas atau perak, minum dengan gelas emas atau perak, itu kebiasaan bagi orang-orang kafir. Nah dari sisi kita tasyabuhnya juga gitu, menghindari. Maka pendapat yang mengatakan tetap tidak boleh karena dari sisi apa? Tasyabuhnya.
Dan juga hikmah larangan juga apa jemaah? Hikmah larangannya sebagian ulama mengatakan kan itu menunjukkan kesombongan. Ya, menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum. Maka tasyabuhnya nanti ya dengan orang sombong, tasyabuh dengan orang-orang kafir, maka ini lebih baik dihindari. Bagaimana dengan hukum wudunya? Wudu dari ember terbuat dari perak. Wudunya tetap sah. Walaupun bagi yang berpendapat tidak boleh maka haram. Karena kaidahnya tidak setiap yang haram harus menunjukkan tidak sahnya ibadah. Contoh orang sholat pakai sajadah. Sajadahnya hasil curian. Sah tidak sholatnya? Sah karena barang haram tidak ada kaitan dengan ibadah. Ya. Haramnya haram. Ada orang sholat pakai laki-laki pakai cincin emas. Laki-laki sholat pakai cincin emas. Sah tidak sholatnya? Oh, mulai ragu. Nek sajadah kan yang tidak nempel. Ini dalam sholat. Oh, doa aja mah. Sah tidak? Sah. Tentunya berkurang pahala karena sebab dia sedang ibadah melakukan maksiat. Ya toh? Sedang sholat maksiat berarti. Tetap berkurang pahala namun sahnya sah. Ini kaidahnya jemaah. Makanya laki perempuan yang bukan mahram bersentuhan haram tidak? Salaman bersentuhan haram tidak? Haram. Haram. Apakah dengan sebab bersentuhan laki dan perempuan yang haram tadi membatalkan wudu? Al-jawab tidak membatalkan wudu. Ya. Karena bagi ulama yang mengatakan wudunya batal, maka tetap batal walaupun suami istri jemaah. Suami istri halal tidak bersentuhan? Halal kan? Nah itu tetap batal. Jadi batalnya bukan karena keharamannya. Batalnya karena semata-mata bersentuhan toh. Maka bagi yang mengatakan batal, itu juga batal walaupun sesama mahram. Suami istri batal bersentuhan. Dan yang benar tidak batal, baik suami istri ataupun yang bukan mahram. Cuman berdosa iya, tapi tidak membatalkan wudu. Ya. Nah sekarang apa hukum nembel? Apa nembel? Bejana dengan emas, panci ditembel, ngerti cuma ya? Ditambal. Ay, mantap. Ma hukmu tadbibil awani bidzahabi wal fiddah? Apa hukum nembel panci, piring dan semisal, wajan dan semisal dengan emas atau perak? Kalau dengan perak boleh mutlak. Kalau dengan perak, ya, sebagaimana Nabi SAW pernah pecah cangkirnya beliau, inkasara, pecah cangkir Nabi, lalu fatakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, lalu Nabi menembelnya dengan beberapa beberapa bagian dari perak. Jadi Nabi menembel itu bejana bukan perak, tapi dengan perak ditembel itu jemaah. Paham ya? Bukan Nabi menembel cangkirnya perak, bukan. Cangkirnya bukan perak. Entah mungkin bahan lain, cuma ditembelnya oleh perak, itu maksudnya. Adapun tadbibul awani bidzahab fala yajuz. Adapun menembel dengan emas maka mutlak tidak boleh. Kalau nembel bejana dengan emas maka ini tidak diperbolehkan. Taib. Apa hukum isti'mal al-awani al-thaminah ghair dhahab wal fiddah? Apa hukum menggunakan bejana, gelas, cangkir, piring yang bukan emas, bukan perak, tapi dia ini mahal, bisa jadi melebihi emas perak harganya. Mungkin ada cangkir ukuran ini, ya, emas sekian harganya, mungkin 10 juta harganya. Terus ada cangkir yang lebih mahal lagi,
tapi bukan emas. Boleh tidak jemaah? Al-jawab, hukum asal sesuatu di muka bumi apa hukum asalnya? Halal, boleh, sehingga ada dalil yang melarang. Ini di surah Al-A'raf ayat 32 dan di surah Al-Baqarah ayat 29 dasarnya. Allah mengatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian di muka bumi semuanya halal. Ya. Maka al-aslu fil asya' al-ibahah, itu dasar kaidahnya. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah, halal. Maka al-jawab boleh. Hanya saja nanti ditinjau dari sisi apa? Dari sisi mungkin tabdzir, membuang-buang harta, itu lain lagi. Nah, Allahu a'lam. Taib jamaah, saya kira cukup, insyaallah nanti masuk al-kabirah ar-rabi'ah wal khamsun. Dosa besar yang nomor 54 yaitu al-abdu al-abiku. Yani budak yang kabur dari tuannya. Jelas ya? Ini nanti akan kita kaji. Dan yang menarik nanti kabirah setelahnya itu tentang menyembelih untuk selain Allah, itu berkaitan. Dan yang menarik lagi para jemaah, dan insyaallah di poin berikut mu'alif akan menjelaskan juga tentang khusus makan minum dari bejana perak. Nanti kita lewati saja nanti itu, karena beliau hanya membawakan dalil saja. Ya, baik, kita hanya baca sekilas. Jadi nanti para jemaah, pembahasan dosa per dosanya insyaallah ada yang sistemnya singkat saja kita baca, saya jelaskan sedikit saja. Ada yang memang harus penjelasannya detail, bahkan bisa kita bawakan kaidah-kaidah berkaitan tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam. Cukup ya jemaah, ini dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada pertanyaan ya, mudah-mudahan. Oh ada, monggo. Monggo yang di belakang. Ada cincin ya, itu biasanya identik dengan cincin laki-laki dan perempuan. Cincin yang ada itu biasanya kadang-kadang pakai sholat. Apakah itu nggak boleh kalau bisa? Cincin pak ya? Bukan cincin loh, lamaran. Oh iya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, tukar cincin seperti itu adalah kebiasaan orang-orang kafir ketika mereka lamaran dan semisal. Tapi kalau saling memberi hadiah ketika melamar dan semisal, bisa jadi cincin yang diberikan, asal niatnya memang niat untuk tidak menyerupai mereka, ini sebuah adat yang diyakini harus, maka itu tidak masalah. Tapi yang banyak dilakukan adalah persis seperti kebiasaan orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir. Mereka tukar cincin, bahkan saling dipakai, bahkan kalau enggak dipakai nanti ada keyakinan tertentu. Maka lebih baik kalau bisa dihindari. Kalau ngasih hadiah saja. Dan biasanya berpasangan ya. Kalau ngasih hadiah kenapa harus pasangan gitu? Nah, jadi tukar cincin adalah hukum asal, dia kebiasaan dari orang-orang kafir. Muslim sebaiknya dihindari. Kalau ngasih hadiah, tidak masalah. Ngasih hadiah dianjurkan untuk saling mencintai, saling menyayangi nantinya. Nah, monggo yang lain. Oke. Ini ada titipan pertanyaan dari Abu yang ada di nomor 1. Maaf Ustaz, saya titip pertanyaan, apakah hukumnya memakan makanan yang berlapis emas seperti es krim berlapis emas yang lagi tren pada zaman sekarang? Saya tidak bisa jawab itu, nanti insya Allah saya cari ilmunya mungkin kita tanya kepada para ulama ya, kita tanya nanti, karena ini saya baru dengar juga gitu. Jadi makanan ada emasnya. Kalau tadi kan sudah kita bahas tentang masalah hukum memakai, baik memakai sedikit dalam hal apa kan ada rincian tuh ya, untuk nembel dan semisal ya. Dan dibedakan kalau perak dan semisal. Tapi kalau untuk ini saya tidak bisa jawabnya. Yang lain nggak ada? Nggak. Begini Ustaz, tadi Ustaz telah menerangkan bahwa kalau orang memakai pakaian sutra itu haram, tapi di Al-Quran itu di surga itu orang-orang itu dipakai pakaian sutra. Bagaimana Ustaz? Itu kan kata Nabi haramnya di dunia saja. Ya, kata Nabi tadi haramnya di dunia. Kalau di surga justru kita semua. Bahkan di surga ada khamr
Haram di dunia khamar, tapi di surga kita akan minum. Dan sutra yang di surga tentu tidak sama dengan sutra yang ada di dunia. Jadi setiap yang ada disebutkan di surga berupa nikmat dan disebutkan seperti apa yang ada di dunia ini hanya nama saja yang sama, jemaah. Nama tok sama, tapi hakikatnya dan rasanya itu berbeda, jauh berbeda. Makanya jangan sampai kita serupakan secara betul-betul sama. Misalnya ada orang di dunia nggak suka anggur, lalu di surga ada anggur, lalu aku mau ya Allah nang surga apa, aku nggak doyan anggur. Jangan gitu, karena anggur yang di surga lain, gitu loh jemaah. Bahkan hatinya ikan itu makanannya di surga nanti, itu makanan enak. Di dunia mungkin orang nggak suka, pahit, namanya apa dipangan. Nah, jadi berbeda. Makanya sesuatu yang Allah sebutkan di surga, sesuatu yang Allah sebutkan di neraka, dibanding dengan yang di dunia ini hanya sama dalam apa? Nama tok. Loh, kalau memang beda ngapain disebutkan? Kalau memang beda ngapain disebutkan oleh Allah? Jawabannya supaya kita ini bisa menggambarkan. Karena kalau Allah menyebutkan sesuatu yang kita tidak kenal, misalnya Allah menyebutkan di surga ada sesuatu yang enak. Apa namanya ya Allah? Pang ping pong peng pong. Apa ya pang ping pong peng pong? Kita tidak tahu. Kita tidak bisa, tidak kepengen akhirnya. Tapi kalau disebutkan anggur, dalima, buah-buahan yang enak, bidadari yang cantik, akhirnya kita jadi bisa membayangkan. Jelas ya? Tapi jangan dipahami sama. Jelas ya? Demikian pula azab. Kenapa Allah sebutkan ada timah panas, ada api? Ya, yang nanti hakikatnya timah panas dan api itu lebih dahsyat dari apa yang ada di dunia. Tujuannya supaya kita ini bisa menggambarkan. Kalau Allah sebutkan kayak gitu dan api di dunia demikian panasnya, maka bagaimana api akhirat? Kalau timah panas di dunia, aspal dan ter di dunia ini demikian panas mendidih seperti itu, bisa menghanguskan tubuh, bagaimana dengan timah panas akhirat kelak? Nah, jadi supaya bisa menggambarkan. Dan ini keyakinan kita tentang surga neraka, jemaah. Jadi hanya sama dalam nama, bukan hakikatnya. Aslinya lebih dahsyat. Seperti bidadari. Antum bayangkan bidadari, cantiknya sopo sing paling cantik nang dunia ini, itu di surga tidak ada apa-apanya. Bahkan disebutkan bidadari surga itu adalah dalamannya itu kelihatan dari luarnya. Yani kulitnya, yani tulangnya itu kelihatan, saking tuh kulitnya bening. Tapi nang dunia sampean delok wedok kulitnya koyok ngono, tembus pandang koyok koco, wala malah ya wedi. Tapi di surga seperti itu, saking beningnya kulit ya, sampai kelihatan. Nah, jelas Pak ya? Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.